Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada hari ini insya-Allah kita akan mengisi tausiah sore di RRI Pro 1 Kota Luk Semawe dengan tema sejarah kelompok Khawarij. Sejarah kelompok Khawarij. Kalau kita ingin membahas tentang Khawarij, ini tentunya sejarah yang panjang dan sangat menarik dan penuh lika-liku yang memang setiap kita hendaknya dapat mempelajari tentang Khawarij, karena kita akan dapat mengambil banyak sekali pelajaran tentang pemerintahan dan juga bagaimana sikap kita dalam hidup dalam sebuah negara dan di bawah kepemimpinan tidak menentukan satu bentuk, ya, bahawa pemerintahan itu namanya begini ataupun model bentuknya begini, tidak ada. Tetapi itu bagaimana keadaan yang terbaru ataupun menyesuaikan dengan masa dan tempat. Karena Rasulullah sendiri memang dulu beliau adalah sebagai kepala pemerintahan, tetapi sepeninggal beliau itu tidak membentuk satu khusus, ya, bahawa misalnya negara itu harus begini misalnya atau begitu, tidak ada. Jadi lebih kepada bagaimana sahabat-sahabat berikutnya menentukan sesuai dengan perkembangan masa tersebut. Nah, karena ini persoalan yang tidak baku, yang tidak qat'i, bentuk pemerintahannya tidak qat'i, tidak ada nas qat'i harus begini, maka di situ terjadi polemik yang sangat panjang. Nah, di sini sebagai seorang Muslim kita harus dapat memahami dan menyesuaikan diri, karena bila tidak kita akan jadi orang yang selalu tidak suka kepada orang lain, tidak suka kepada pemerintah A, tidak suka kepada pemerintah B, tidak suka ke ini, tidak suka ke itu, karena kita melihat dengan perspektif kita. Ini ada hubungannya dengan cerita Khawarij, ya. Khawarij ini dia pola pikirnya itu sangat kaku, ya, sehingga dia tidak suka kepada orang lain. Bahkan dia menganggap orang lain tidak benar. Yang benar itu adalah pemikiran dia. Jadi ini kita hati-hati, kita tidak boleh masuk dalam kategori pemikiran kelompok Khawarij, ya. Nah, sebelumnya kita akan lihat apa itu Khawarij, ya. Kita akan melihat definisi Khawarij, ya. Dalam kitab yang namanya Fikrul Khawarij wa Syiah fi Mizan Ahli Sunnah wal Jamaah, itu didefinisikan makna Khawarij adalah kelompok yang keluar dari barisan pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib, ya, kelompok yang keluar dari pendukung Khalifah Ali bin Abi Thalib setelah terjadinya tahkim, ya, tahkim dengan Muawiyah, ya, ketika itu terjadi perang Siffin, di mana terjadi peperangan antara Ali dengan Muawiyah. Nah, kenapa terjadi peperangan tersebut? Karena kelompok Muawiyah dia menuntut kepada Ali supaya dituntaskan tentang siapa yang membunuh Utsman. Karena sahabat Utsman bin Affan itu adalah dibunuh, ya. Lalu Muawiyah meminta kepada Ali, karena Ali yang dibaiat sebagai khalifah setelah Utsman bin Affan, untuk mengungkap fakta, ya, untuk mencari fakta siapa yang membunuh Utsman dan harus diberikan hukuman dan pembalasan, ya, sehingga
ketika itu Ali belum melakukan, sehingga ini menjadi kemarahan bagi Muawiyah. Ya. Akhirnya terjadilah peperangan, dan ini memang sangat pilu ya, karena Ali itu adalah sahabat Nabi, Muawiyah juga adalah sahabat Nabi. Secara zahiriah mereka itu adalah orang-orang terbaik, jauh sekali dengan kita, ya, orang-orang baik. Tetapi coba kita lihat, sesama orang baik itu ada potensi terjadi peperangan dan permusuhan. Dan ini kita harus hati-hati dalam menyikapi ini. Kita tidak boleh tergerak bahwa ingin mengatakan si A benar, si B salah misalnya. Kita tidak berani, karena Muawiyah juga sahabat, sahabat yang baik. Nah, oleh karena itu kita harus hati-hati sekali ya, berhati-hati sekali. Begitu juga dalam kehidupan hari ini, bila ada perselisihan antara dua orang ataupun lebih, yang kita lihat mereka semuanya orang baik, kenapa berselisih begitu kan? Ini sebenarnya wajar-wajar saja dalam suatu sisi, tetapi kita tidak boleh terlalu menyalahkan satu pihak. Mungkin ada ijtihad yang berbeda, bisa saja dua-duanya benar. Nah, itu cerita tentang perang Siffin. Nah, Khawarij itu ketika terjadi perang Siffin itu, inilah dia keluar daripada kelompok Ali dan juga kelompok Muawiyah. Dia kedua-duanya tidak lagi akui. Tapi nanti kita akan lihat sejarah khusus bagaimana mereka berhadapan dengan Muawiyah dan Ali. Nah, baik. Nah, dalam definisi yang lain, dalam kitab Al-Milal wan Nihal halaman 114 itu didefinisikan Khawarij itu lebih luas lagi. Bukan hanya orang yang keluar daripada kelompok Ali. Ali di sini maksud kita Ali bin Abi Thalib ya. Bukan hanya mereka yang keluar dari kelompok Ali, tetapi semua orang yang terlibat dalam menentang sahabat, menentang tabi'in, menentang tabi'in, bahkan siapapun yang menentang para pemimpin, ini lebih luas. Siapapun yang menentang para pemimpin itu dikategorikan sebagai Khawarij. Ini bukan pendapat saya, ini pendapat Asy-Syarastani dalam kitab Al-Milal wan Nihal juz 1 halaman 114. Nah, itu kan boleh-boleh saja berbeda ya. Nanti kita memilih mana yang lebih sesuai. Nah, sebagaimana juga pembunuh Utsman ya, itu juga para ahli sejarah itu berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan yang bunuh orang Mesir, ya, ada yang mengatakan juga bahagian daripada yang saudara daripada Abu Bakar. Ya, itu terjadi perselisihan. Tetapi kita ambillah mana yang lebih tepat menurut kita. Nama juga sejarah, ada perbedaan pendapat. Nah, Khawarij ini ada beberapa nama yang disebutkan ya, yang disematkan kepada mereka. Di antaranya adalah Al-Haruriyah. Ya. Kenapa mereka dikatakan Al-Haruriyah? Itu karena mereka di saat perselisihan dengan Ali dan Muawiyah, mereka pindah ke satu tempat yang namanya Haruri. Maka disebut dengan Haruriyah. Yang kedua, Khawarij ini dikenal dengan Asyurah. Syurah ini artinya ishtara yashtari, artinya membeli. Mereka dikenal sebagai pembeli. Pembeli maksudnya bagaimana? Mereka membeli surga. Membeli surga artinya seolah-olah hidup mereka, perjuangan mereka itu demi surga. Jadi mereka mengorbankan jiwa dan raganya atas nama surga. Begitu. Nah, berikutnya mereka juga dinamakan Al-Muhakkimah. Al-Muhakkimah ini adalah yang bermakna tiada hukum kecuali milik Allah. Ya, mereka selalu mengatakan hukum itu kepada Allah. Ya, yang tidak berhukum dengan Allah kafir. Yang tidak berhukum dengan Allah musyrik. Yang tidak berhukum dengan Allah semua harus kita lawan. Itu sangat keras pendapat mereka.
Nah, gitu ya. Nah, yang berikutnya mereka dikatakan al-mariqah. Al-mariqah itu adalah orang yang jauh dari agama, karena Rasulullah dulu pernah menyebutkan mereka kamurukis sahmi minar ramyah. Ya, minar ramyah artinya mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Jadi Rasulullah sudah memberi kode kepada Khawarij ini adalah orang-orang yang melenceng dari agama. Ya. Jadi walaupun Khawarij kita katakan sejarahnya pada Ali, tetapi embrio lahirnya Khawarij itu telah ada pada masa Rasulullah. Ya, gitu. Telah ada pada masa Rasulullah, di mana ketika itu Rasulullah membagikan harta rampasan. Jadi ada salah seorang di antara mereka memprotes kepada Nabi, gitu kan? Mereka memprotes kepada Nabi, ya Rasulullah i'dil. Ya, wahai Rasulullah, kamu harus adil, berlaku adillah kamu. Nah, begitu ya. Mereka protes. Nah, jadi makanya Rasulullah mengatakan wailak, celaka kamu kan? Artinya Rasulullah mengatakan kepada dia celaka. Artinya saya Rasulullah, artinya yang selalu berlaku adil. Kalau saya tidak berlaku adil, maka siapa lagi yang berlaku adil? Rasulullah menjelaskan seperti itu. Lalu Umar yang kita kenal dalam sejarah itu orang yang sangat keras. Dia meminta izin kepada Rasul, bagaimana? Saya bunuh saja dia, begitu kira-kira kan? Rasulullah mengatakan jangan. Mereka juga itu ada juga pengikut-pengikutnya ya. Tetapi bahkan pengikutnya banyak, tetapi mereka itu melenceng ya. Rasulullah mengatakan mereka itu akan membuat kamu heran. Mereka salatnya itu sangat banyak, puasanya sangat banyak, gitu kan? Baca Al-Quran itu sangat banyak. Mereka itu kelihatan orang-orang taat. Tapi Rasulullah menyebutkan mereka keluar daripada agama Islam seperti keluarnya anak panah dari busur. Nah, jadi ini hati-hati kepada kita semua untuk berpikiran yang masuk ke dalam kategori Khawarij. Kadang kita sudah merasa baik, sudah merasa hafal Quran, sudah merasa paham ilmu agama, sudah merasa salat sangat banyak, puasa sangat banyak, lalu timbullah pikiran kita hanya saya yang benar, gitu kan? Yang lain salah, ini salah, itu salah, mereka kafir, kita yang benar, ya. Ini hati-hati kalau ada kelompok sampai dia ragu kepada orang lain, ya, yang dia ragu keislaman orang lain itu sesat, kita yang benar. Ini adalah model-model yang ada pada kelompok Khawarij. Jadi ini tidak benar, kelihatan benar ya. Makanya untuk beragama ini kita harus menuntut ilmu yang banyak dan pada guru-guru yang diakui ya. Kita tidak boleh menuntut ilmu misalnya guru-guru yang secara tersembunyi begitu kan. Bukannya salah, tidak semua tersembunyi salah, mungkin kenapa tersembunyi ya, mungkin ada yang terselubung yang disembunyikan. Lebih baik kita menuntut ilmu pada guru-guru yang sudah kita kenal, guru-guru yang telah diketahui kealimannya ya, ilmunya, akhlaknya juga perlu diperhatikan karena akhlak itu juga akan mempengaruhi karakter muridnya gitu kan. Jadi benar-benar selektif ya. Pada orang tua itu harus memilih lembaga-lembaga pendidikan, sekolah-sekolah itu harus diteliti dulu. Apakah ini model-model orang yang suka mengkafirkan orang lain misalnya ya, kelompok-kelompok yang suka menyesatkan orang lain atau yang merasakan dirinya paling benar, orang lain salah. Ini hati-hati. Sebaiknya kita tidak boleh seperti itu ya. Jangan terpesona ya, terpengaruh dengan wow dia itu sangat bagus bacaan Qur'annya gitu kan, ataupun dia sangat alim, puasanya dia tidak pernah tinggal puasa sunat, setiap malam salat tahajud. Itu baik, pasti baik, cuma hati-hati, belum jaminan bila pola pikir itu seperti Khawarij. Ini hati-hati. Rasulullah sudah memberi kode. Nah, bahkan di saat Utsman
Utsman bin Affan tadi kita mengatakan bahwa Utsman bin Affan dibunuh. Nah, yang bunuh Utsman bin Affan juga adalah kelompok-kelompok yang model ini, ya, kelompok-kelompok yang istilahnya yang model merasakan dirinya paling benar, ya. Bahkan mereka hafal Quran, ya, hafal Quran, bahkan saat membunuh sahabat dia hafal Quran, berzikir, ya, berzikir, membaca ayat-ayat Allah, gitu kan, karena meyakini betul yang dia lakukan itu benar. Dia yakini dia membunuh Utsman, dia membunuh Ali itu adalah tindakan benar. Itu tindakan benar. Padahal itu adalah salah. Kan? Makanya hendaklah belajar dalam yang jelas-jelas sajalah. Jangan yang tersembunyi, ya. Ada aliran-aliran yang tidak kita pahami itu. Hati-hati, jangan-jangan di doktrin kita benar, yang lain semua salah, ya. Bahkan ketika ditangkap pembunuh Utsman itu kan dibunuh juga oleh sahabat yang lain, ya, dan itu dipotong tangannya, gitu kira-kira lah, ya. Nah, dia itu masih berzikir kepada Allah. Masih berzikir kepada Allah, dan dia tidak menyesal dengan apa yang dia lakukan, masih membaca Al-Quran, berzikir, sampai dalam sejarah, ini kita membaca sejarah, ya, itu sampai dipotong lidahnya, gitu kan. Baru itu dia menyesal. Dia menyesal bukan menyesal sudah membunuh sahabat. Ini menarik sekali. Dia menyesal nggak bisa lagi berzikir, ya kan. Dia menyesal tidak bisa lagi berzikir. Jadi bagaimana pemahamannya? Pemahamannya satu sisi benar, tetapi perbuatannya salah, ya. Perbuatan ibadahnya benar, tapi tindakannya salah. Mereka berzikir sambil membunuh sahabat. Nah, ini mungkin kita berpikir, mungkin Khawarij ini benar. Tidak, kita hati-hati, tidak. Kenapa? Karena sahabat itu sudah ada pengakuan Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Jadi hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Nah, jadi khulafaur rasyidin itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, telah ada pengakuan Nabi terhadap kebenaran mereka. Jadi yang salah itu tentu yang melawan mereka. Jadi tidak benar Khawarij, walaupun mereka kelihatan kuat ibadahnya, tidak benar. Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah kan sudah mengatakan kelompok tadi itu, kelompok yang protes Nabi. Kelompok yang protes Nabi kan orang Islam juga. Itulah embrio Khawarij tadi. Mereka juga yang akhirnya membunuh Utsman. Mereka juga orang Islam, tetapi orang Islam yang ekstrem kalau bahasa kita, ya. Orang Islam yang pemikirannya tidak toleransi mungkin, ya. Tidak mau berdamai, tidak mau toleransi, ya. Tidak mau bekerja sama dengan orang lain, ya. Mungkin seperti itu. Jadi sangat kita sayangkan, ya. Sangat kita sayangkan, tugas kita baca Al-Quran, tetapi perbuatan kita, tindakan kita menyalahi. Nah, ketika setelah meninggalnya Utsman, tentu Ali yang diangkat menjadi khalifah. Di sinilah ceritanya, karena Ali belum membuat perhitungan dengan kelompok yang membunuh Utsman, Muawiyah menyerang, berperang dengan Ali. Akhirnya tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Salah satu dari pihak Muawiyah mengajak damai dengan mengangkat Al-Quran. Kalau kita berperang, maka siapa lagi yang menegakkan agama? Kan begitu kira-kira. Karena dua-duanya masih kelompok Islam. Nah, lalu pertama Ali tidak mau berdamai, ya, karena ini Ali berpikir pasti ini cara mereka untuk mengundur-undur, ya kan, untuk menunda-nunda. Tapi kelompok orang Khawarij ini mengajak Ali untuk berdamai. Nah, setelah Ali menerima damai, tahkim ketika itu namanya, tahkim artinya mereka berdamai antara Ali dengan Muawiyah, itu
orang Khawarij juga yang tidak